Halo Sobat Mesekai. Di sini saya akan membahas lagi anime Kimi no Na wa. Tiap kalimat yang saya sampaikan tolong dengar dengan fokus karena anime ini mempunyai arti dan maksud tertentu yang jarang diketahui semua orang cuy. Contoh halnya dengan hidupnya Mitsuha. Telah mengalami kematian jatuhnya meteor di desa Itomori dan menewaskan sekitar 500 penduduk di desa itu. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan kenapa Mitsuha masih hidup, padahal jelas-jelas dia sudah mati. Jadi ini menurut teori saya ya, awal mulanya kan telah Taki susah payah mencari desa Itomori, dan akhirnya menemukan buku daftar kematian penduduk desa Itomori yang terkena meteor 3 tahun yang lalu. Nah, di situ sudah jelas-jelas ada salah satu nama yang tertulis, yaitu Miyamizu Mitsuha. Tapi kenapa di akhir scene Kimi no Na wa, Taki masih berjumpa dengan Mitsuha cuy? Itu menandakan kan Mitsuha masih hidup. Jadi gini, setelah Taki mengetahui kalau Mitsuha sudah mati kan, Taki bertekad untuk meminum air kuci Kamizake. Karena Taki dulu saat masih bertukar tubuh sama Mitsuha, Taki ini memberikan persembahannya di kuil Dewa Miyamizu yang terletak di tengah-tengah perbukitan, yaitu berupa air kuci Kamizake. Nah, air kuci Kamizake sendiri itu adalah termasuk air sake yang terbuat dari beras yang dikunyah oleh gadis perawan di Jepang. Jadi rasanya tuh kayak bertekstur bubur, sedikit asam. Ya kalian bisa bayangkan lah ya rasanya gimana. Terus air sake ini adalah kunyahan dari si Mitsuha sendiri cuy. Dan juga dipercaya kalau seseorang meminum air ini, permohonan yang ia sampaikan akan terkabul. Ya itu sih kepercayaan mereka ya. Terus si Taki meminumnya dan berkata kepada Dewa Musubi. Kalian kalau nggak tahu Dewa Musubi, silahkan searching di Google. Kalau memang waktu bisa kembali, beri aku kesempatan sekali lagi, kata Taki. Lalu Taki kembalilah ke masa lalu, yang dimana dia berada di tubuh Mitsuha. Nah, disitulah Taki berbadan Mitsuha meyakinkan seluruh desa untuk mengevakuasi diri. Karena nanti malam komet yang melintas akan terpecah dan salah satunya jatuh di desa tersebut. Tapi nggak segampang itu cuy. Mana ada orang percaya ya kalau kejadian itu bisa terjadi. Ayahnya Mitsuha juga menentang, dan juga ayahnya tahu kalau itu bukan Mitsuha yang asli. Karena perlakuan kasarnya terhadap dirinya. Ya kayak nggak mungkin ya Mitsuha kok gini gitu kan sama ayahnya. Kemudian Taki berbadan Mitsuha ini pergi ke gunung menemui badannya yang berjiwa Mitsuha. Paham kalian? Gini, Mitsuha yang di desa ini jiwanya adalah Taki. Nah, yang mau ia temui di gunung itu badannya Taki yang berjiwa Mitsuha. Jadi gitu. Kemudian mereka bertemu, tapi berbeda waktu cuy. Tapi mereka masih bisa mendengar suaranya masing-masing. Kalian lihat deh tanda panah ini. Ini menandakan bahwa Mitsuha berbadan Taki berbeda waktu di mana meteor sudah jatuh 3 tahun yang lalu. Nah, yang ini sebaliknya. Yang saya tandai ini menandakan bahwa Taki berbadan Mitsuha berada waktu di mana sebelum jatuhnya meteor. Jadi intinya mereka itu berada di satu tempat, tapi mereka berbeda dimensi atau berbeda waktu lah. Nah, setelah Katawari Doki atau disebut juga Kawatari Doki yang berarti senja, ya istilahnya maghrib lah. Di situ mereka menutup mata dan bertukar jiwa masing-masing. Yang jiwa Taki ke tubuhnya, begitu sebaliknya dengan Mitsuha. Dan juga mereka saat itu berada di satu waktu atau satu dimensi saat waktu terjadinya Katawari Doki. Karena di sana mempercayai waktu Katawari Doki atau juga disebut waktu maghrib itu katanya bisa terhubung dengan dimensi lain cuy. Ya bisa dikatakan alam supranatural lah. Yang tadinya beda waktu kan. Nah, sekarang waktu mereka sama, dimana pada gambar belakang terlihat danau desa Itomori masih normal. Itu menandakan bahwa mereka ada di waktu sebelum terjadinya meteor. Setelah ngobrol-ngobrol, habis itu Mitsuha hilang kan. Itu menandakan bahwa mereka sebelumnya yang satu waktu, sekarang berbeda waktu lagi. Di sini kalian masih paham ya? Nah, di scene selanjutnya Mitsuha ini lari cuy, sambil menyebut nama Taki. Tapi yang lari ini adalah Mitsuha yang asli ya, yang jiwanya Mitsuha sendiri. Berjalannya cerita, setelah Mitsuha membujuk warga Itomori untuk mengevakuasi diri dengan berbagai cara, dan juga penduduk sempat melihat pecahnya meteor. Itu juga membuat mereka yakin kalau meteor akan jatuh di desa itu cuy. Nah, setelah itu untuk yang kedua kalinya Mitsuha meyakinkan ayahnya, dan yang ini berhasil. Karena sebelumnya ayahnya tahu kalau itu bukan Mitsuha, melainkan jiwanya Taki. Waktu telah berjalan lama. Setelah 8 tahun pasca terjadinya meteor, saat Taki lagi jalan sama Okudera, terdapat scene menayangkan korban-korban bencana desa tersebut, yang sebelumnya korban yang tewas ada sekitar 500 orang. Setelah Taki, Mitsuha, dan teman-temannya meyakinkan penduduk, akhirnya korban sebagian besar terselamatkan.
Jadi gini, di scene jatuhnya meteor ini, sebelumnya penduduk sudah mengevakuasi diri. Jadi gitu. Dan mungkin di situ ada Mitsuha juga ya. Setelah Mitsuha selamat, pindah ke Tokyo dan berjualan cincin ya. Terlihat seperti di anime Tenkinoko cuy. Jadi jawaban dari semua penjelasan saya adalah kenapa Mitsuha masih hidup. Itu jawabannya karena Taki berhasil mengubah takdir. Dah gitu aja sih. Semoga sebagian pertanyaan kalian terjawab ya tentang hidupnya Mitsuha, terus tentang perbedaan waktu mereka. Karena di sini saya sudah menjelaskan sedetail mungkin yang saya bisa. Jika kalian punya pertanyaan, komen di bawah. Dan jika kalian suka dengan video ini, like dan juga subscribe cuy. Karena dengan satu subscribe kalian, itu sudah menjadi salah satu semangat saya cuy. Oke, see you next time.